Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah Anda mendengar tafsir Al-Quran yang begitu luas, sehingga dianggap sebagai ensiklopedia pemikiran Islam? Sebuah karya yang begitu mendalam, sehingga membentuk teologi Islam arus utama selama berabad-abad. Kali ini, kita akan menyelami warisan monumental Imam Fakhruddin Al-Razi dan mahakaryanya, Mafatih Al-Ghaib, yang dikenal sebagai Tafsir Al-Kabir. Fakhruddin Al-Razi, yang wafat pada tahun 1209, adalah seorang tokoh besar ilmu pengetahuan Islam. Ia adalah seorang ahli teologi, filsafat, logika, dan tentu saja tafsir Al-Quran. Tafsir Al-Kabirnya bukan sekadar salah satu tafsir Al-Quran terbesar yang pernah ditulis. Pengaruhnya tidak terukur. Kitab ini bukan sekadar penjelasan ayat demi ayat. Kitab ini merupakan dialog luas yang memadukan teologi, filsafat, sains, linguistik, dan masih banyak lagi. Semuanya untuk mengungkap makna Al-Quran. Dalam video ini, kita akan mengeksplorasi tafsir Al-Kabir sebagai pilar peradaban intelektual Islam. Kita akan melihat pengaruh teologisis, metodologis, dan historisnya untuk memahami bagaimana satu kitab dapat mengubah lanskap intelektual dunia Muslim. Mari kita mulai dengan aspek teologisis. Al-Razi adalah penganut teguh mazhab teologi Asy'ari, salah satu pilar dasar kaum Sunni. Tafsirnya merupakan pembelaan dan penjabaran yang kuat terhadap doktrin Asy'ari. Ambil saja masalah tentang sifat-sifat Tuhan. Ketika dihadapkan pada ayat-ayat Al-Quran yang tampaknya menggambarkan Tuhan dalam istilah seperti manusia, yang kita sebut ayat mutasabihat, Al-Razi secara konsisten menerapkan metode tawil, eshari, atau penafsiran metaforis. Dia menolak pembacaan literal apapun yang menyiratkan bahwa Tuhan memiliki tubuh fisik. Sebaliknya, ia menawarkan penafsiran alegoris yang menekankan transendensi mutlak Tuhan. Namun dia tidak hanya menyatakan hal ini. Ia membelanya dengan argumen filosofis dan logis yang canggih. Al-Razi menggunakan perangkat penalaran rasional untuk memperkuat keyakinan Asy'ari. Doktrin seperti Tuhan berada di luar jangkauan ruang dan waktu, atau memiliki sifat berbicara tanpa menyerupai ucapan manusia, dijelaskan dengan ketepatan yang sistematis dan logis. Dia membuat prinsip inti akidah Sunni menjadi kuat secara intelektual dan dapat dipertahankan terhadap tantangan filosofis. Perdebatan teologisis klasik lainnya adalah tentang kehendak bebas manusia versus takdir ilahi, atau qada dan qadar. Di sini, Al-Razi menjunjung tinggi konsep Asy'ari tentang kasb atau perolehan. Ia berpendapat bahwa meskipun Tuhan menciptakan semua tindakan manusia, manusia memperoleh tindakan-tindakan tersebut, sehingga mereka bertanggung jawab atas pilihan mereka. Jalan tengah ini menavigasi antara ekstrem fatalisme yang mengingkari kehendak bebas manusia dan pandangan bahwa manusia menciptakan tindakan mereka sendiri terlepas dari Tuhan. Tafsir Al-Razi menyelidiki topik-topik ini secara mendalam dengan tujuan untuk menyelesaikan kontradiksi yang tampak antara kemahakuasaan Tuhan dan tanggung jawab manusia, serta meyakinkan umat beriman akan keadilan ilahi. Yang membuat Al-Razi sungguh menarik adalah fleksibilitas intelektualnya. Ia bukan sekadar pengikut buta alirannya. Ia memperjuangkan peran akal dalam memahami wahyu. Dia dengan terampil mengintegrasikan filsafat peripatetik, khususnya dari para pemikir seperti Ibnu Sina, ke dalam diskusi teologisnya, selama itu tidak bertentangan dengan Al-Quran. Penelitian menunjukkan bahwa dalam beberapa isu, Al-Razi bahkan berbeda dengan pendiri mazhabnya
Imam Abul Hasan al-Asy'ari sendiri. Dia tidak takut mengakui kekuatan suatu argumen. Bahkan, jika argumen itu berasal dari mazhab teologi saingan seperti Mu'tazilah. Misalnya, ketika membahas sifat penciptaan Tuhan atau hakikat keberadaan Al-Razi, terkadang mengambil posisi filosofis yang sedikit menyimpang dari arus utama Asy'ari. Ia bahkan mengutip karya mufasir Mu'tazilah seperti Abu Muslim al-Isfahani untuk mendapatkan wawasan tertentu. Pendekatan komprehensif ini tidak hanya membela doktrin Sunni, tetapi juga memperkayanya, menciptakan dialog dinamis dengan arus intelektual lainnya melalui tafsir Al-Kabir. Inti keyakinan Ahlus Sunnah disajikan bukan sebagai dogma yang kaku, tetapi sebagai kebenaran yang memuaskan secara intelektual yang dibangun di atas kitab suci dan akal. Sekarang, mari kita beralih ke metodologi Al-Razi yang inovatif. Pendekatannya terhadap tafsir sungguh revolusioner pada masanya. Sementara banyak mufasir sebelumnya berfokus terutama pada narasi dan tata bahasa, Al-Razi mengadopsi metode ensiklopedis. Dia mengubah tafsirnya menjadi forum, tempat teologi, logika, filsafat, hukum, linguistik, dan bahkan ilmu pengetahuan alam bertemu untuk menjelaskan Al-Quran. Ketika menafsirkan sebuah ayat, Al-Razi kerap kali mengemukakan beraneka ragam pendapat, termasuk pendapat dari kaum Mu'tazilah, filsuf Yunani, bahkan ahli kitab. Dia kemudian dengan cermat menganalisis, mengkritik, atau menegaskan pandangan tersebut menggunakan argumen logis yang kuat. Dia terkenal karena meminjam analisis linguistik dari tafsir Al-Kasyaf, karya ulama Mu'tazilah Al-Zamakhsyari, sambil secara kritis mengoreksi kecenderungan teologisnya. Metode ini mengubah tafsirnya menjadi kelas master dalam argumentasi rasional dan dialektika. Ia akan menyisipkan diskusi tentang logika Aristoteles atau menggunakan silogisme formal untuk mendekonstruksi interpretasi yang dianggapnya menyimpang. Pendekatan integratif ini sepenuhnya selaras dengan tradisi Eshari dan Maturidi yang menghargai akal sebagai alat untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang wahyu. Lebih jauh lagi, cakupan topik dalam tafsir Al-Kabir sungguh sangat luas. Al-Razi meyakini Al-Quran berisi kunci semua pengetahuan. Ia terkenal karena klaimnya bahwa ia dapat memperoleh 10.000 masalah berbeda dari surah Al-Fatihah saja. Keyakinan ini mendorongnya untuk menulis sebuah tafsir yang sering bercabang menjadi pembahasan terperinci tentang kedokteran, astronomi, etika, dan lain-lain. Setiap kali sebuah ayat menyinggungnya. Gaya ini memiliki struktur yang unik. Komentar tersebut seringkali mengambil perjalanan yang panjang dan tampaknya tidak berhubungan ke dalam perdebatan filosofis atau ilmiah yang rumit sebelum secara ahli menghubungkan semuanya dengan makna ayat tersebut. Ini seperti perjalanan intelektual agung yang menggunakan Al-Quran sebagai petanya. Tentu saja, metode ini ada yang mengkritik. Cendekiawan Hambali terkenal, Ibnu Taimiyah, pernah menyindir bahwa tafsir Al-Kabir berisi segalanya kecuali tafsir. Kritik ini ditujukan pada penyimpangan filsafat Al-Razi yang panjang, yang menurut Ibnu Taimiyah menyimpang dari penafsiran langsung terhadap teks. Akan tetapi, para pembela Al-Razi seperti Tajuddin Al-Subki membantah hal ini dengan menyatakan bahwa karya tersebut memuat segala sesuatu ditambah tafsir. Artinya, keluasannya hanya memperkaya tafsir, bukan mengencerkannya. Dampak metodologis Al-Razi pada tradisi Sunni sangat besar. Pertama,
Ia memperkuat legitimasi tafsir yang berbasis pada ijtihad rasional, atau tafsir bil ra'yi. Di samping metode narasi tradisional, ia menunjukkan bagaimana dialog mendalam antara wahyu dan akal budi dapat dilakukan dalam batas-batas keyakinan ortodoks. Kedua, tafsir Al-Kabir menjadi rujukan utama bagi para mufasir generasi berikutnya. Pengaruhnya terlihat jelas dalam karya-karya Sunni selanjutnya. Misalnya, tafsir Al-Baidawi yang sangat populer pada dasarnya merupakan ringkasan singkat dari kerangka kerja Al-Razi dan Al-Zamakhsyari. Mufasir abad ke-19, Ruh Al-Ma'ani oleh Al-Alusi juga dengan jelas mencerminkan gaya Al-Razi dengan analisis teologisis dan filosofisnya yang luas. Al-Razi secara efektif mengubah lanskap tafsir, mengangkatnya dari bidang yang berfokus pada makna literal menjadi arena intelektual multidisiplin. Akhirnya, mari kita lihat penerimaan historis terhadap karya kolosal ini. Sejak awal kemunculannya, tafsir Al-Kabir sangat dihormati oleh ulama Sunni. Tokoh klasik seperti Al-Subki memuji Al-Razi sebagai imam para mufasir. Di kalangan mazhab Esh'ari, khususnya di kalangan ahli hukum Syafi'i, tafsir menjadi teks utama untuk dipelajari. Ia juga menemukan audiens yang reseptif di kalangan Maturidiyah, mazhab teologi Sunni besar lainnya, yang memiliki semangat rasionalis serupa. Selama era Ottoman, banyak mufasir yang dipengaruhi oleh Al-Razi, seperti Mufasir Al-Baidawi, menjadi teks standar di sekolah-sekolah agama yang menunjukkan bagaimana jejak metodologisnya melintasi batas-batas teologisis dan geografis. Namun, perjalanannya melalui sejarah bukan tanpa perdebatan. Sebagaimana disebutkan, kritikus seperti Ibnu Taimiyah yang mewakili pendekatan salafi yang lebih tekstualis menganggapnya terlalu filosofis dan spekulatif. Kritiknya yang terkenal menjadi catatan peringatan yang berulang terhadap apa yang beberapa orang lihat sebagai interpretasi yang terlalu spekulatif. Menariknya, bahkan dalam mazhab Esh'ari, beberapa cendekiawan berikutnya menghimbau agar berhati-hati. Muhammad bin Yusuf Al-Sanusi, seorang ulama Esh'ari terkemuka abad ke-15 dari Afrika Utara, memperingatkan bahwa metode Al-Razi dapat membingungkan pembaca rata-rata. Ia merasa bahwa kebiasaan Al-Razi dalam menyampaikan dan kemudian membantah argumen-argumen dari para filsuf dan sekte lain dapat berisiko secara intelektual. Akan tetapi, ini lebih merupakan masalah metodologis ketimbang penolakan langsung. Faktanya, para cendekiawan yang sama ini, termasuk Al-Sanusi sendiri, terus mempelajari dan terlibat dengan karya-karya Al-Razi dalam argumen teologisis mereka sendiri. Meskipun terdapat perdebatan ini, tafsir Al-Kabir secara luas diterima sebagai khazanah Ahlus Sunnah. Selama berabad-abad, telah dikutip, diringkas, dan dikomentari. Pengaruhnya mendorong ilmu pengetahuan Islam tidak hanya untuk menjelaskan teks Al-Quran, tetapi juga untuk mengatasi tantangan intelektual yang mendesak di setiap era, dari filsafat hingga sains. Kesimpulannya, tafsir Al-Kabir, karya Imam Fakhruddin Al-Razi, sangat membentuk tradisi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Secara teologisis, ia memperkuat doktrin Asy'ari Maturidi dengan argumen rasional yang kuat. Secara metodologis, ia memelopori pendekatan komprehensif yang memadukan wahyu dengan akal budi, yang memengaruhi banyak sekali mufasir setelahnya. Dan secara historis, meskipun ada beberapa kritik, hal itu diterima sebagai pencapaian ilmiah yang monumental. Warisan Al-Razi menunjukkan bahwa doktrin Sunni
bukanlah sesuatu yang statis, tetapi merupakan tradisi dinamis yang mampu melibatkan cakrawala intelektual yang luas tanpa kehilangan inti ortodoksnya. Tafsirnya lebih dari sekadar tafsir biasa. Ia merupakan ensiklopedia pemikiran yang memperluas cakrawala dunia Muslim dalam upayanya memahami firman Tuhan. Terima kasih telah menonton. Jika Anda tertarik dengan eksplorasi sejarah intelektual Islam ini, silakan like video ini, subscribe channel kami, dan banyak lagi. Dan nyalakan lonceng notifikasi untuk konten serupa lainnya. Sampai jumpa di konten berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.